Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin Insyaallah. wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta rasulun ridha wa ridha muhabbatak wa ridha ba'aka wa sallallahu fadilah wa barakah wa karamah syafa'ah semuanya ada sisi waktu qadir masyaallah ya Allah sekalian. Khususon guru kita semua bersahabat Syekh Muhammad Al-Lughah semoga beliau dipanjangkan usia, amin, dan sehat jasmani, amin, dan bertambah berkah karunia, amin, untuk kita semua, amin. Al-Fatihah. Amin. Ya Allah, ya Allah. Yang saya hormati Bapak Hakim, Habib Edi dan keluarga, semoga hasil maksud selalu berkah. Para mubalik, para ustadz, semuanya, ikhwan akhwat, ibu bapak yang sangat dibanggakan oleh bangsa Allah. Semoga kita semua istiqomah, amin, selalu istiqomah dan siap menjadi murid bangsa Allah, amin, dan murid Ahlussunnah wal Jamaah Qadirin Nasabarin Masih. Siap Bu? Siap. Siap Bu? Siap. Yang tidur terusin tidur. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya cintai, yang Allah muliakan, yang Abah banggakan. Puji syukur pada malam hari ini saya bisa berkumpul kembali dengan ikhwan semua, ya, melaksanakan amalia bareng-bareng bersama-sama. Sejak tadi siang amalia Mojai berenang di sungai apa namanya? Banjaran. Banjaran. Sungai Banjaran ya. Kalau di Bandung ada namanya Kecamatan Banjaran, Masjid Agung Banjaran. Saya dulu pernah ngabadalan bangsa Abah manakiban di sana. Sudah lama manakiban di sana, Masjid Agung Banjaran di Bandung. Saya sempat ngabadalan Abah masih ada. Dulu ngadongeng ini Bu ya? Ngadongeng. Dulu saya masih bujangan ngabadalan Abah. Kemudian pada saat datang ke sana akibat saya dikasih tugas oleh Abah Hikmat Ilmiah, Abah kan tidak hadir. Nah, sama pembawa acara saya ditempatkan Hikmat Ilmiah yang pertama. Hikmat Ilmiah yang pertama. Ternyata baru tahu sekarang katanya dulu Abah marah sama pembawa acara, sama MC malah Kiban marah. Yang marah Abah kan beda dengan kita ya. Kalau marah kita mah piring loncat, piring loncat, gelas loncat, sendok apalagi. Abah malah hanya menegur saja kepada MC katanya. Jadi itu kok katanya ditempatkan Hikmat Ilmiah yang pertama. Saya syukur ditempatkan Hikmat Ilmiah yang pertama. Kenapa mereka terakhir? Padahal kata Abah
tidak ada kiai di Suryalaya yang bisa mengalahkan Cesuhun. Waduh. Ini saya dengar dari Mubalik di Bandung. Saya ketawa, saya malu. Itu mungkin sama anaknya ya, sama anaknya abah bilang seperti itu. Kata abah, Masjid Banjaran diterusin sama anak abah. Nah, gitu. Alhamdulillah. Mungkin ini termasuk Sungai Banjaran. Sungai Banjaran Istiqomah, saya nanti pernah di sana. Berenang, itu berenang, bukan lagi berenang. Alhamdulillah. Kita berkumpul di sini di tempat di Raudhah, Taman Surga. Ya, ini Taman Surga. Dimanapun diadakan manakiban, dimanapun diadakan majelis dzikir, ya, itu adalah taman surga. Orang lain ingin ke taman surga itu harus habis puluhan juta. Yang sudah tadi siapa? Angkatannya? Angkat kaki atau? Angkatannya nggak ada. Yang udah umroh ada. Itu habis puluhan juta. Semoga cepat umroh. Amin. Tahun ini. Amin. Bulan depan. Amin. Amin aja dulu. Nomor 1, amin. Orang-orang ingin datang ke taman surga itu harus habis puluhan juta. Sekarang umroh berapa? 25 juta minimal. Untuk jajan, untuk buat oleh-oleh ke Madinah. Antara mimbar dan antara Hujjah Syarifah di tengah-tengah itu adalah Raudhatul min Riyadil Jannah. Satu taman di antara taman-taman surga. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus habis puluhan juta. Sedangkan pas datang ke sana hanya celingak-celinguk tengok kanan tengok kiri, terkantuk-kantuk, kadang capek kan gitu, nggak jelas kalau belum di ya, kalau belum ditagih. Satu taman di antara taman-taman surga. Kita mau tidak usah ke sana. Ya, majelis dzikir saja. Ini manakiban majelis dzikir plus itu namanya manakiban. Plusnya apa? Ada majelis taklim, majelis ilmu. Alhamdulillah. Bukan hanya dzikir, tapi wawasan kita juga di saat manakiban dimanapun itu ada khidmat ilmiah. Ya. Ini satu taman di antara taman-taman surga. Bahkan kata Abah, ya, dimanapun bumi dipijak oleh kita nih yang sudah ditalqin, siapapun yang sudah ditalqin, dimanapun dia duduk berdiri, tempat itu menjadi satu taman di antara taman-taman surga. Kenapa? Karena sudah ditalqin. Gitu ya, alhamdulillah. Ini bukan main-main, bukan main-main. Ini serius. Abah tidak akan berkata kata apapun kalau tidak ada rujukannya. Abah itu sangat memegang Al-Quran dan hadis. Termasuk yang hari ini yang digembar-gemborkan ini merah putih, terus yang apa ini? Amin. Amin. Masukin ini rujukannya Al-Quran dan hadis. Tidak sembarangan. Terus Abah kan pernah berkata, pada hari ini hadir 124.000 nabi, 124.000 wali, gitu kan? Itu ada rujukannya. Ya.
ada dasarnya, tidak sembarangan, tidak sembarangan berkata-kata, melihat langsung, tidak. Tapi bukan berarti Abah tidak melihat, ya. Abah bukan berarti tidak melihat. Gitu. Hanya saja Abah mengajarkan kita untuk tidak menghayal, gitu ya. Kan tadi juga bincang sama Bib Edi, yang fana itu menyeramkan ya, menyeramkan. Abah itu mau berkata apapun pasti ada dasar, tidak sembarangan. Gitu. Rodokun min biadil jannah, satu taman di antara taman-taman surga. Kata Ibnu Taimiyah, di dunia ini ada satu, di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak masuk ke surga di dunia, tidak akan masuk ke surga di kata siapa? Kata siapa? Ibnu Taimiyah. Itu sama dengan Abah. Kata Abah kan gitu. Surga itu sekarang. Gitu. Surga itu sekarang. Kita yang menciptakan. Neraka sekarang. Kita juga yang menciptakan. Kalau mulai hari ini, detik ini kita masuk surga, nanti apa lagi? Gitu. Apa surga? La ilaha illallah. Nah, Abah, keponakan saya, kakak putra kakak saya, pernah berhadapan sama apa? Berhadapan apa? Kata keponakan kan? Putra kakak berarti keponakan. Kata keponakan saya dalam hatinya, kan dia mah rajin, sumpah rajin sama Abah di situ. Kata keponakan saya dalam hati, kata keponakan saya, Abah karomah, dalam hatinya, Abah karomah, sambil nunduk, sila nunduk. Abah karomahnya. Abah menjawab, merespon kata hati, suara hati keponakan saya dengan lisan. Bisa gitu ya? Dengan lisan. Kata Abah gini, hayo we karomah. Apa itu bahasa Indonesia? Minta. Karomah mulu, bisa. Karomah mulu. Kalau percaya ada karomah, berarti percaya. Nah, kalau percaya ada karomah, berarti yakin ada yang lebih dari la ilaha illallah. Ngerti nggak maksudnya? Hah? Ya sama seperti kita, apa karomahnya juga ya. Ya, tidak disadari mungkin sudah membudaya di semua mana dimanapun berkah karomah kan gitu ya. Kalau percaya ada karomah, berarti percaya ada yang lebih dari la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah yang kita terima dari guru beliau silsilah itu di atas segala-galanya. Kemarin sekitar 1 bulan 5 minggu yang lalu saya dipanggil sama Abah hari Jumat. Setelah saya dari masjid, kan sungkem tuh semua ya, hari sungkem saya dipanggil lagi, cek Abah mau menyampaikan sesuatu. Sebelum Abah menyampaikan sesuatu, ada ikhwan bapak-bapak sambil sungkem ke Abah. Kata bapak-bapak itu, kata ikhwan, Abah
doakan saya. Wah, doakan saya. Sambil nangis-nangis. Nangis-nangis, serius nangis ya. Sambil nangis-nangis, Abah doakan saya. Sambil sungkem. Apa kata Abah? Ada yang tahu? Nggak tahu kan? Kata Abah, semua Abah doakan. Hanya kita yang tinggal apa? Mengadak. Nandean apa bahasa Indonesia-nya? Menerima. Menadah apa? Nandean itu apa ya? Menerima. Ngadang. Menerima. Dayung. Mampani. Bahasa Jawanya apa? Ngadani. Semua Abah doakan. Tinggal ditandean. Pakai apa? Pakai dikir. Ya. Semua Abah doakan. Tinggal di apa? Di tadah, di tandean. Pakai dikir. Gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau ini Bapak kita kesana ke Abah, jangan ngomong kayak gitu ya. Abah doakan saya, jangan pasti Abah ngomong gitu ya. Kenapa? Karena Abah berdoa untuk kita semua ya, untuk kebaikan kita semua, untuk kebahagiaan kita semua di dunia dan akhirat. Abah itu tidak pernah buruk ya. Tidak pernah buruk, tidak lihat ini dari Beji, ini dari Tasik, ini dari Bandung, tidak, semuanya didoakan. Tidak lihat ini pengusaha, ini tidak punya apa-apa, ini orang kaya, tidak, semuanya didoakan. Tinggal kitanya saja menerima limpahan doanya Abah itu melalui apa? Semakin banyak dikirnya, semakin banyak kita menerima berkah karomah Abah. Alhamdulillah. Banyak yang dikirnya. Insya Allah kayak apa? Insya Allah Arab apa? Insya Allah Beji. Ya, semakin banyak dikirnya, semakin banyak limpahan berkah karomah kita terima. Alhamdulillah. Gitu. Makanya kita tidak ada lagi waktu untuk kita bersyukur. Harus bersyukur. Kita sudah ditatih, sudah menerima kalimat yang paling mulia. Apa? La ilaha illallah. Kata Abah, mau apa, tidak mau apa? Ya, mau kaya, mau miskin. Ada yang mau miskin? Nah, ada ya. Pengen kaya, dikir. Tidak mau kaya, begitu. Pengen maju, pengen mundur, ada yang pengen mundur. Ya? Kalau maju terus, kata Abah, kalau maju terus tidak kemarin ke pusat. Kata Abah, kalau mobil maju terus tidak normal. Ya, kalau mobil maju terus tidak bisa mundur, tidak normal. Jangan dibeli. Ya, sama kita juga. Kalau usahanya naik terus, nggak normal. Tapi kalau usahanya ada naik, ada turun, ada untung, ada rugi, itu lalu di rumah tangga ibu sama bapak di rumah. Ya, harmonis terus, normal tidak? Tidak. Harus ada hangat-hangat. Ya, harus ada hangat-hangat.
ada manyun-manyun sedikit untuk membuat suasana lebih hangat, lebih hot. Gitu, semakin panas, kan beres marahan, pelukannya juga semakin erat kan? Ya, si pelang, si guna, gitu. Ya. Dan penyanyi harmonis, sudah. Ya. Karena semuanya juga yang rumah tangga mah ibu awet rajet, awet rajet. Rajet itu rusak. Ya, semuanya rumah tangga itu awet rajet. Itu yang namanya jodoh. Itu yang namanya normal. Kalau tidak begitu tidak normal. Harus curiga, harmonis, terus curiga. Wah, jangan ada simpanan. Gitu ya. Harus curiga, ibu ke bapak dingin, harus curiga. Gitu. Ya sama seperti halnya kalau kita sudah ditalkin, sudah talkin semua ya, sudah ditalkin. Di saat malamnya talkin, tadi talkin maghrib kan, talkin dikir. Misalkan yang tadi itu pengusaha, tadi maghrib talkin dikir, besok pagi misalkan, misalkan usahanya itu bangkrut, tokonya kebakaran. Kalau benar dia murid Abah, nah dia akan semakin mendekat. Sama hal seperti yang kemarin di saat rame-rame politik, kata Abah, partai selain yang tiga apa? PKS, PKB, Nasdem, jangan diikuti, gitu kan? Atau misalkan dulu pernah ada apa? Yang anggota dewan keluar dari partai, pengurus partai keluar dari partai, sebetulnya. Atau misalkan yang suka undun, berhenti merokok. Nah itu sama Abah pada saat sudah ditalkin, kemudian oleh Abah, ya apapun wasilahnya diberikan papait, apa papait? Nah, kan orang sudah ya, masih ingat ya orang sudah bumi. Papait kepahitan sudah ditalkin, rajin dikir, rajin malakiban, diberikan kepahitan. Itu tes ujian, apakah kita akan semakin jauh, apakah kita akan menjauh atau mendekat. Gitu. Terus kalau misalkan rajin dikir, malakiban rajin tiap hari, talkin sudah apalagi, kemudian kita semakin kaya raya, punya segalanya, ya. Apakah itu akan jadi jaminan kita semakin mendekat ke Allah? semakin sip. Berani menjamin yang seperti itu semakin dekat ke Allah? Ke guru? Tidak. Ya. Mau kaya, mau miskin, mau untung, mau rugi setelah talkin, tes, diuji. Gitu, ya, diuji. Makanya Abang tidak pandang bulu, semuanya dianggap suci sama. Siapapun yang datang ke sini rasa suci. Bukan kata saya, kata Abang. Semua yang datang ke sini rasa dianggap suci. Bukan dianggap suci, diyakini suci oleh siapa? Oleh Allah. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Kita semua datang ke Allah suci. Tidak pandang bulu. Gitu. Nah, standar dekat atau jauhnya itu bukan cara seperti ini. Ya, Ibu, Bapak. Bukan cara seperti ini. Apa artinya? Apa? Kalau kita menyerahkan, memasrahkan, melepaskan segalanya diberikan ke Allah,
segalanya tanpa tersisa. Itu baru murid paling dekat. Ya. Bukan main-main ini. Bukan main-main. Serius. Kenapa? Karena berguru dengan Abah hubungannya dengan nyawa kita, dengan ruh kita. Ya. Yang dididik oleh Abah pada saat kita sudah ditalqin adalah ruh kita, nyawa. Talqin nempel ke Abah, lepaskan semuanya. Makanya kan ada ulama tasawuf yang bicara at-tasawuf mabniun ala salasi isolin. Tasawuf itu dibangun dari 3 perkara. 1, at-tamasuk bil faqri wal iftiqar. Apa artinya? At-tamasuk bil faqri wal iftiqar. Benar-benar memegang teguh kefakiran wal iftiqar dan butuh oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Melepaskan semua. Ya, fakir, butuh, bukan hanya hidup sendiri, tapi butuh oleh sesama manusia dan juga butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, wattahaqquq bil badli wal izhar. Dan benar-benar bil badli wal izhar, melepaskan, menyerahkan, memasrahkan segalanya. Sama aja seperti yang pertama, ya. Menelanjangi diri. Bukan telanjang, nggak pakai baju, bukan. Ruh nyawa kita yang panjang. Ya, makanya saya bilang belajar zikir, berguru kepada Allah, belajar tariqah, urusannya nyawa. Gitu. Sejak talqin belajar sedikit demi sedikit melepaskan segalanya. Bisa? Bisa. Susah ya? Susah. Karena ada caranya ditalqinkan. Apa? Zikir la ilaha illallah. Itu melepaskan segalanya. Apalagi kalau misalkan dibuktikan, ya, secara kasat mata, mobil diserahkan ke Allah, ya, harta benda diserahkan ke Allah, suami diserahkan ke Allah, istri diserahkan ke Allah, anak diserahkan ke Allah, menantu diserahkan, semuanya diserahkan. Gitu. Yang ideal seperti itu. Itu. Ya. Yang ketiga, watarkul ta'arud wal ikhtiyar. Sama artinya melepaskan segalanya. Tidak hanya menumpuk harta. Kenapa?